Mas Perbankan Syariah 5G. Oke, jadi kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang e-commerce ya. Jadi e-commerce itu adalah penyebaran, pembelian, penjualan ataupun pemasaran produk, barang maupun jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Oke, jadi ini kayak perdagangan kegiatan jual beli yang dilakukan secara online. Terus di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang macam-macam e-commerce ya. Jadi jenis-jenis e-commerce itu ada 7. Yang pertama itu ada business to business. Itu business to business itu yang paling sering kita nampak sih kayaknya. Kayak dia tuh memperjualkan produknya ini kepada perusahaan, ke perusahaan ini juga gitu, ke perusahaan A dia menjualkan produknya itu ke perusahaan B. Terus yang kedua ada tuh business to consumer. Jadi ini menjual menjual produknya ini langsung kepada konsumennya, enggak kepada perusahaan besarnya gitu. Terus yang ketiga ini ada consumer to consumer. Jadi ini kayak yang sering kita nampakin juga sih, kayak perusahaan Tokopedia atau Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Jadi itu kayak kita bisa beli barang di perusahaan itu gitu. Terus ada consumer to business. Jadi consumer to business ini kayak menawarkan barangnya ke perusahaan. Jadi kayak ada consumer ini menawarkan produknya itu ke perusahaan. Kebalikan dari business to consumer. Terus ada business to administration dan consumer to administration. Jadi ini kayak kita memasarkan produk kita ini ke pemerintahan masyarakat, kayak pembayaran pajak ataupun iuran BPJS. Jadi itu yang tetap bersangkutan sama masyarakat lah, kayak gitu, kayak iuran pembayaran pajak sama iuran BPJS. Terus ada yang terakhir itu ada online to offline. Jadi ini kayak sistem Grab sama Gojek, kayak kita pesan online terus ada orang nanti yang beli barangnya ini ke tokonya secara offline terus mengantarkannya ke kita gitu, kayak Grab sama Gojek lah kayak gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sari dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari e-commerce. Langsung saja, yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya itu dapat dilihat dari 3 pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada di bagian perusahaan atau organisasinya. Di bagian perusahaan dan organisasinya itu terbagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada pasar internasional, yang kedua itu ada penghematan biaya operasional, yang ketiga ada kustomisasi massal, yang keempat berkurangnya kendala inovasi, yang kelima biaya telekomunikasi yang lebih rendah, yang keenam digitalisasi proses dan produk, dan yang ketujuh itu batasan waktu kerja dapat diatasi. Yang kedua itu ada bagi konsumen. Yang pertama itu di bagian konsumen itu akses penuh 24 jam per 7 hari. Yang kedua lebih banyak pilihan. Yang ketiga perbandingan harga. Yang keempat proses pengantaran produk yang inovasi. Dan bagian terakhir pihak yang terlibat itu ada bagi masyarakat. Yang pertama itu ada prakter kerja yang lebih fleksibel. Yang kedua terhubungnya masyarakat dengan masyarakat lain. Yang ketiga kemudahan akses fasilitas publik. Dan tadi kan itu kelebihannya, sekarang kekurangannya. Dan kekurangannya itu ada 3 bagian juga. Yang pertama itu ada di bagian masyarakat dan organisasinya juga. Di bagian masyarakat dan organisasinya ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu
itu ada keamanan sistem rentan diserang, yaitu terdapat sejumlah laporan mengenai website dan basis data yang dihack, berbagai lubang kelemahan keamanan dalam software. Yang kedua, persaingan tidak sehat, yaitu memanfaatkan keseimbangan yang ada, memicu terjadinya tindakan ilegal atau penciplakan ide dan perang harga. Dan yang terakhir itu masalah kompatibilisasi teknologi lama dengan yang lebih baru. Di bagian yang kedua itu ada bagi konsumen. Di bagi konsumen ini terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama itu perlunya keahlian komputer, kedua biaya tambahan untuk mengakses internet, yang ketiga biaya perawatan komputer, yang keempat risiko bocornya privasi dan data pribadi, dan yang terakhir itu berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Kekurangan yang terakhir itu ada di bagian masyarakat. Di bagian masyarakat itu tergolong menjadi 4 golongan. Yang pertama itu berkurangnya interaksi antara manusia, kedua itu kesenjangan sosial, yang ketiga adanya sumber daya yang terbuang, dan yang terakhir itu sulitnya mengatur internet. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Di bagian yang kedua itu ada bagi konsumen. Di bagi konsumen ini terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama itu perlunya keahlian komputer, kedua biaya tambahan untuk mengakses internet, yang ketiga biaya perawatan komputer, yang keempat risiko bocornya privasi dan data pribadi, dan yang terakhir itu berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Kekurangan yang terakhir itu ada di bagian masyarakat. Di bagian masyarakat itu tergolong menjadi 4 golongan. Yang pertama itu berkurangnya interaksi antara manusia, kedua itu kesenjangan sosial, yang ketiga adanya sumber daya yang terbuang, dan yang terakhir itu sulitnya mengatur internet. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Saya Cindy Sekar Arum akan melanjutkan penjelasan mengenai dampak positif dan negatif electronic commerce. Adapun dampak positif electronic commerce, yang pertama, memberikan peluang pendapatan yang lebih menjanjikan daripada transaksi tradisional lainnya. Yang kedua, dapat meningkatkan market pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, memperpendek waktu produksi. Dan yang kelima, meningkatkan customer management. Adapun dampak negatif dari electronic commerce, yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Contohnya, seorang pencuri mentransfer dana dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Yang kedua, pencurian informasi yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, seperti aliran listrik yang tiba-tiba padam. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Contohnya, seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Dan yang kelima, terjadinya kerugian yang tidak terduga. Nah, selain dampak positif dan negatif dari electronic commerce, ada juga faktor-faktor kunci yang mendorong suksesnya perusahaan electronic commerce. Sebuah perusahaan electronic commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tetapi ada hal-hal lain yang membantu dia dalam mensukseskan perusahaannya, seperti adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, serta desain situs web yang bagus. Nah, selain dari hal-hal tersebut, ada juga faktor yang membantu dalam suksesnya electronic commerce. Yang pertama, menyediakan harga yang kompetitif. Yang kedua,
menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. Yang ketiga, menyiapkan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. Yang keempat, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Yang kelima, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Yang keenam, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mempermudah kegiatan perdagangan. Assalamualaikum, nama saya Julian Pratiwi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu istilah-istilah dalam e-commerce. Jadi yang pertama itu ada e-cash. E-cash itu sering disebut dengan electronic cash atau digital cash atau digital money. Jadi itu produk perbankan modern yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, yang dimana produk ini tuh dapat diakses dengan mudah dari handphone kalian gitu, dari aplikasi yang ada di handphone kalian yang dapat diunduh. Terus yang kedua adalah e-check. Jadi e-check itu customer yang akan membayar kepada penjual dengan cek elektronik yang dikirimkan secara elektronik dengan email. Terus yang ketiga ada e-wallet, yaitu dompet elektronik yang praktis digunakan untuk membayar dan bertransaksi dari telepon pintar. Selanjutnya, yang keempat, ini ada merchant account. Jadi merchant account itu ada dua, yaitu user personal account, dan user merchant account. Jadi yang pertama itu untuk membayar tagihannya sendiri. Yang kedua itu orang yang ingin menjual kembali produk pembayarannya. Nah, ada micro payment. Jadi ini tuh pembayaran elektronik atau uang elektronik yang pembayarannya melalui internet atau media lain. Terus yang keenam ada phone cash. Phone cash itu transaksi dalam jumlah kecil, misalnya untuk mengakses grafik, game, maupun informasi lainnya. Terus yang ketujuh ada telepon billing system. Jadi ini tuh melakukan penghitungan biaya menggunakan telepon yang sudah terjadi. Yang kedelapan ada electronic bill presentment dan payment. Jadi ini tuh layanan yang memudahkan pengguna jasa ke pelabuhan dalam melakukan pembayaran tagihan melalui channel elektronik yang terintegrasi dengan billing system. Yang terakhir nih ada credit card dan smart card. Pasti kalian sudah pada tahu kan? Jadi ini tuh sejenis dengan kartu plastik yang seukuran kartu kredit kita nih yang sering kita bawa kemana-mana, dengan tertanam microchip yang dapat dimuat dengan data digunakan untuk telepon panggilan, pembayaran tunai elektronik, dan aplikasi lain, dan kemudian secara berkala refresh untuk digunakan tambahannya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Want me do my two-step.